Tuhan Yesus, kami berterima kasih oleh karena hanya Engkaulah harapan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami selalu berusaha untuk tinggal senantiasa di dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang kembali Tuhan beri untuk kami after Christmas ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami menyadari beberapa hari lagi kami akan meninggalkan tahun 2020 ini. Kami berdoa supaya hari-hari terakhir di tahun ini kami boleh melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau sedang menyiapkan tahun yang lebih indah lagi buat kami, yaitu memasuki tahun 2021. Tuhan, hamba-Mu akan men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena Roh Kudus menyiapkan kami semua, seberapapun yang hadir di dalam Zoom service hari ini. Kami percaya itulah orang-orang yang sungguh menyadari sepenuhnya bahwa ini kesempatan yang Tuhan beri kepada kami di hari-hari terakhir tahun ini. Berbicara lewat lidah mulut bibir hamba-Mu ini. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu terakhir dalam tahun 2020. Setelah kita merayakan Natal. Natal telah berlalu. Kita sempat menyanyikan dan mendengar pujian Malam Kudus, dan saat ini kita tidak nyanyikan lagi, atau kita menyanyikan Feliz Navidad, ya, yang dengan begitu sorak-sorai. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Masihkah saudara dan saya ingat kalau Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi? Apakah Kristus yang adalah Sang Raja Damai itu bertahta dalam hati kita? Dan apakah kita taat kepada Dia? Dan apakah kasih Kristus yang begitu luar biasa nyata dan terwujud dalam hidup kita kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, tempat pekerjaan atau di mana kita tinggal? Apakah ketika lilin terang yang kita nyalakan dalam Christmas service lewat Zoom, sudah kita nyalakan melalui hidup kita untuk menerangi orang yang sedang hidup dalam kegelapan? Masih ingatkah saudara dan saya mendengar akan pesan-pesan Natal lewat renungan khotbah yang selama ini kita dengar? Dan apakah semangat Kristus yang menunjukkan kepada kita Dia merendahkan dirinya, Dia rela menderita, itu sudah terwujud dalam hidup kita? Mari kita renungkan sejenak. Jangan-jangan saudara dan saya hanya ingat Natal yang baru saja kita rayakan on 25th of December. Itu merupakan satu acara yang sungguh meriah, acara yang penuh dengan keakraban. Ya, keluarga demi keluarga mempersembahkan pujian, membaca ayat firman Tuhan, atau mungkin saudara melihat tayangan televisi di mana ada Santa Claus, ada suara tepit, ya, atau saudara melihat ke dekorasi di rumah, kaos kaki khusus Natal, atau saudara bersama dengan keluarga Christmas Eve kita buka hadiah Natal, ya, kita buka tempat-tempat kue Natal yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau mungkin kita putar musik yang bersuasana Natal, yang semuanya itu sebetulnya tidak ada di Bethlehem pada waktu malam Yesus dilahirkan. Dan harapan saya, perikop yang akan kita baca ini pas di hati kita untuk menjadi bahan renungan setelah kita Natalan. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Matius 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majusi itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah,
ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Saudara, bicara tentang keluarga. Jadi setelah kita Natalan, perikop ini yang harus menjadi renungan kita. Ada satu keluarga yang terbentuk. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang keluarga bahagia, apa yang dimaksud dengan keluarga sejahtera? Sampai ada pepatah katakan keluarga retak, masyarakat rusak. Jadi keluarga ini merupakan satu kelompok terkecil dalam masyarakat. Tetapi saudara, yang namanya keluarga cukup membawa dampak terhadap masyarakat sekitarnya. Jadi maksud keluarga retak di sini, keluarga itu udah nggak utuh lagi. Maksud retak di sini, keluarga itu udah banyak yang terluka satu dengan yang lain secara batin. Sudah busuk, artinya sudah nggak harum lagi. Sudah nggak berjalan dengan baik. Atau bisa dikatakan sudah nggak beraturan semrawut. Keluarganya, suasananya sudah terganggu. Sudah hancur, sudah tidak baik. Karena itu, ada banyak usaha yang digapai, yang diupayakan oleh banyak orang untuk berusaha membangun sebuah keluarga yang bahagia. Bahagia secara lahir, bahagia secara batin. Jadi kebahagiaan keluarga di sini ini merupakan cita-cita kita semua. Ya, setiap keluarga yang join di dalam Zoom service hari ini, saya percaya ini cita-cita kita menjadi keluarga yang bahagia secara lahir dan batin. Ini cita-cita setiap orang yang berkeluarga. Jadi umumnya keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan saya percaya setiap keluarga di mana kita berusaha untuk membangunnya selalu ada rasa kebanggaan tersendiri, saudara. Ya, misalkan saja keluarga itu berhasil dalam membangun atau mengarungi bahtera keluarga melewati badai tantangan kesulitan. Saudara sudah dengar kesaksian dari istri saya, dan ini full Desember kita menerima paket dari Tuhan yang isinya struggling, tantangan, kesulitan, dan sesuatu yang nggak pernah kita duga. Termasuk yang terakhir, kita tahunya imun sistem seorang anak itu lebih kuat dari kita, ya. Tentunya lebih kuat daripada opanya yang sudah hampir 57 tahun. Tetapi di luar dugaan, tepar juga, kena juga ya. Ya walaupun kita bukan menghibur diri, kita percaya itu hanya percikan-percikan kecil dari omnya. Karena dia itu copycat omnya. Jadi waktu omnya terbaring, itu seringkali di sofa, lalu dikunjungi oleh pacarnya. Dan di sofa itu di ruangan game. Nah, si anak ini selalu nongkrong di situ sama omnya, main game. Ya, jadi sekitar mungkin 20 hari yang lalu lah, lagi kenceng-kencengnya itu si Mbah Corona itu untuk ganggu Kenny. Nah, mungkin si anak ini kepercikan sedikit, ya. Tapi saya percaya dalam nama Yesus itu semua Tuhan izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Saya aminkan pujian itu. Saudara, walaupun di dalam Christmas tahun ini, the full month of December, as a human being, kayaknya kelabu. Kayak tadi screen saya, kayak di puncak. Ya, blur, nggak terlalu jelas. Nah, sekarang udah jelas. Nah, ini harapan kita memasuki tahun 2021, ini screennya clear seperti ini.
Dan Tuhan akan siapkan kita buat semua. Tahun yang penuh dengan kemenangan. Ya, Tuhan izinkan saya dengan keluarga untuk menjadi kesaksian yang hidup buat jemaat Ranco. Ya. Kami terima dengan penuh sukacita. Kami berusaha untuk tidak bersungut-sungut. Tahun lalu Christmas kita rada terganggu karena harus pindah-pindahan. Sibuk packing-packing. Tahun ini secara manusia terganggu juga ya, dengan banyak kesulitan, tantangan, dan termasuk si Mbah COVID mampir ke keluarga kita. Tapi saya percaya Tuhan punya maksud supaya saya menerima satu kebanggaan dari Tuhan bahwa saya dengan keluarga bertahan, tetap setia satu sama lain dalam suka dan duka, ya, menghadapi tantangan, kesulitan, dalam untung maupun malang, sebagai keluarga yang Tuhan bangun bersama dengan anak-anak, mantu, dan cucu. Kami punya kebanggaan. Tuhan izinkan semuanya ini terjadi karena untuk mendatangkan kebaikan buat kami sekeluarga. Dan saya imani Tuhan juga sedang siapkan setiap keluarga yang ada di Ranco Evangelical Church. Supaya nanti ketika kita memasuki tahun 2021, virus-virus ego kita, kesombongan kita, ya, kita rindu supaya keluarga demi keluarga yang ada di Ranco Evangelical Church tahun 2021 adalah keluarga yang tidak cengeng, keluarga yang tidak mudah menyerah, keluarga yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh positive thinking, ya, nggak sempat untuk menjelekan satu dengan yang lain. Kita dibuat sibuk untuk fokus kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, karena hari-hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, rasa bangga kita sebagai orang tua, keberhasilan kita di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, itu mungkin menjadi salah satu kebanggaan di antara keluarga yang ada dalam Zoom service ini. Keberhasilan anak-anak kita dalam pendidikan, itu juga menjadi kebanggaan. Ya. Bangga karena kita saling setia suami istri. Bangga kita percaya kepada anak-anak kita dan anak-anak percaya kepada kita. Kita boleh saling melayani, kita terbiasa melayani di keluarga kita sendiri, sehingga tidak canggung lagi. Kita bisa melayani ketika kita bertemu dalam bergereja, dalam persekutuan, even di dalam tempat di mana kita bekerja. Kita mau berkorban satu sama lain. Dan semuanya itu saya percaya bukan tanpa tantangan, bukan tanpa kesulitan, bukan kita bebas dari yang namanya penderitaan, tapi justru dalam tantangan, kesulitan, masalah, penderitaan yang sedang kita hadapi atau pernah kita alami, bahtera rumah tangga kita, keluarga kita makin kokoh berdiri. Jadi saudara, menjadi keluarga teladan tentunya nggak selalu mudah. Ya, tadi Citra sharing dan kita semua merasakan on Christmas service. Sepertinya kita merayakan pesta keluarga besar REC. Ya, terima kasih Christine, ide demi ide disambut oleh semua teman-teman dalam pengurus. Dan akhirnya kita boleh melaksanakan walaupun sekedarnya. No, kita nggak bicara tentang sekedarnya. Seperti yang dinyanyikan oleh keluarga Repasa, seperti palungan, oh bukan seperti wanita itu kata-katanya. Yang penting hati kita. Kalau Yesus lahir di hati kita, Natal akan berarti. Ya, saya percaya Christmas service kita yang lalu, ya, yang terdiri dari tiap keluarga at least ada 16 kakak di REC ini. Dan saya berharap kita berpedoman kepada keluarga kudus yang ada di Nazaret ini. Fokus kita, teladan kita, contoh kita kepada keluarga Nazaret, di mana Yesus, Maria, dan Yusuf merupakan keluarga yang kudus. Keluarga ini dikatakan kudus di sini bukan karena keluarga itu hidup damai, rukun, bahagia, sejahtera. Keluarga kudus di sini bukan karena hal-hal yang hebat dan luar biasa dari keluarga itu. No. Justru pada hal-hal yang biasa dan sederhana. Yang telah dicontohkan, dinyatakan dan diwujudkan oleh keluarga Yusuf ini.
dengan cara luar biasa melakukan hal-hal yang biasa. Jadi kalau kita mengingat siapa Yusuf, siapa Maria, bagaimana kehidupan keluarga yang baru ini di Nazaret. Memang Alkitab katakan nggak semua kejadian dibukukan, dicatat. Sebanyak buku apa? Tintanya sebanyak apa? Kalau laut bagaikan tinta, nggak akan pernah cukup juga untuk menulis kisah daripada Allah kita sejak lahir menjadi bayi mungil sampai dia naik ke surga. Tetapi yang kita lihat, keluarga yang sederhana, keluarga yang biasa saja, melakukan hal-hal yang ordinary, tetapi Tuhan berikan kepercayaan kepada mereka perkara hal-hal yang luar biasa. Nah, biarlah ini menjadi motivasi buat saya dan saudara. Kita pun keluarga yang biasa. Nggak ada satupun keluarga yang extraordinary. Di atas rata-rata mungkin keluarga Nazaret aja kalah kayaknya. No, kita semua adalah keluarga biasa. Tetapi kalau Tuhan yang sudah lahir di hati kita, yang sudah kita rayakan dalam Natal yang lalu, Tuhan akan percayakan pada kita untuk melakukan dengan cara yang luar biasa. Dan Tuhan dipermuliakan. Jadi sebagai satu keluarga yang baru, yang terbentuk, yaitu keluarga Nazaret, mereka pun tidak luput dari yang namanya bahaya, yang selalu mengancam kehidupan mereka. Saudara ingat kalau bacaan-bacaan firman Tuhan yang waktu kita Natalan dibacakan dan ada giliran dari setiap keluarga, mulai dari nubuatan, pemberitaan malaikat kepada Yusuf, kepada Maria, bukankah mereka juga sudah mulai terancam dengan masyarakat sekitarnya? Mereka baru tunangan, lalu dikasih berita Maria mengandung, dan hukum saat itu Maria udah nggak ada alasan kalau dirajam oleh batu sampai mati, itu secara hukum itu sah. Bagaimana muka Yusuf dicemooh, menjadi momok pembicaraan masyarakat. Jadi untuk menjadi keluarga yang sungguh-sungguh kudus, ya, keluarga yang hidup damai, keluarga yang berhasil, itu nggak lepas dari yang namanya ancaman, ya, kerikil-kerikil persoalan, masalah, tantangan, even bahaya selalu mengancamnya. Jadi, saudara, di sini kita lihat sebagai kepala keluarga Yusuf, dia bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Yusuf sebagai kepala keluarga, dia bertanggung jawab untuk masa depan keluarganya. Dengan setia, dengan penuh pengorbanan, dia berusaha untuk menyelamatkan keluarganya dari ancaman Herodes. Makanya malaikat menampakkan dirinya dan akhirnya mereka harus menyingkir melalui padang gurun, ya, satu situasi yang penuh dengan resiko, penuh dengan bahaya. Tetapi Yusuf di sini seorang bapak yang berani mengambil resiko karena ia percaya bahwa kehendak Allah terbuka bagi dia dan keluarganya. Dia hanya mengikuti perintah Tuhan, dan hal yang menarik di sini, saudara, keluarga ini sungguh hidup dalam rencana penggenapan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Jadi dalam keadaan sulit, Yusuf mengambil satu keputusan dengan penuh bijaksana. Dalam terang ilahi, terang rencana Allah yang jauh lebih luas daripada hanya memikirkan kepentingan keluarganya sendiri. Saudara, biar ini menjadi persiapan buat kita memasuki tahun yang baru. Kalau Tuhan akan izinkan kembali membuka lembaran baru buat REC, memasuki tahun 2021, yuk, saya mengajak para kepala keluarga, para imam keluarga, maukah engkau put aside kepentingan dirimu sendiri? Maukah kita berkorban untuk menyelamatkan anggota keluarga kita, seisi keluarga kita? Para imam keluarga, bapak-bapak, saya mengajak semuanya,
Maukah kita ambil keputusan even di dalam keadaan yang amat sangat dengan sulit? Mungkin kita masih berpikir, kayaknya corona masih berdentayangan. Saya kayaknya nggak mungkin bisa secara pure mengambil satu keputusan buat keluarga. Karena saya memikirkan tentang apa yang akan saya lakukan untuk meniti karir saya, bisnis saya, pekerjaan saya. Dan saya harus memikirkan kesehatan saya secara pribadi. Mari kita kembali. Yusuf, dia adalah seorang bapa yang dengan berani mengambil resiko. Karena dia percaya kehendak Allah buat dia dan keluarganya. Sungguh-sungguh mendatangkan satu kedamaian dan sukacita. Even di dalam keadaan sulit, dia mengambil keputusan dengan bijaksana. Dalam terang ilahi, terang rencana Allah. Ya, dia put aside kepentingannya sendiri. Dan keluarga ini merupakan tempat buat kita. Di mana nilai-nilai kehidupan kita yang beriman kepada Yesus, kita wariskan kepada anak-anak kita. Kita menjadi contoh buat orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita, yaitu keluarga kita masing-masing. Kita tanamkan kebenaran itu. Dan akhirnya kebenaran itu akan bertumbuh. Jadi dalam keluarga ini, Allah sungguh mendapatkan tempat, prioritas utama. Putra Allah dalam Yesus yang baru saja kita rayakan kelahirannya, mendapatkan tempat yang istimewa di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Jadi saudara-saudara, setiap keluarga REC yang hadir hari ini, mari kita jadikan contoh keluarga Nazaret ini. Menjadi model bagi setiap keluarga kita sebagai keluarga yang beriman, yang percaya akan peranan Allah dalam keluarga kita. Beri tempat kepada Allah. Beri tempat khusus buat Sang Putra Allah Yesus itu untuk hadir, hidup dan bertumbuh dalam perjalanan keluarga kita. Saya selalu tidak bosan-bosannya berkata, please pray for me and for my family. Supaya apa yang kami alami, Tuhan yang dipermuliakan. Dan itu juga akan mempersiapkan setiap keluarga. Kalau satu saat kalian menghadapi kesulitan yang sama seperti yang kami alami, trust and obey. Percayalah. Jadikan Yesus menjadi andalanmu. Don't be trust to anybody 100%. Engkau akan kecewa. Hanya percaya kepada Yesus 100%, dia tidak akan membuat engkau kecewa. Kalaupun dia izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, tapi saya percaya itu tidak mencelakakan kita. Itu mempersiapkan kita untuk kita tahan uji. Ya, tahan dalam hal iman, kesetiaan, pengorbanan, pelayanan, ketergantungan secara penuh, secara total kepada Tuhan sebagai kekuatan dan andalan kita. Bukan dengan cara yang hebat dan luar biasa, tetapi dengan cara yang so simple dan biasa. Tuhan nyatakan kepada kita. Dan semuanya itu akan menjadi luar biasa. Jadi saya percaya tantangan, kesulitan, penderitaan yang menimpa, nyatakan dan buktikan iman kita tetap teguh, tetap setia, tetap kokoh dan bertahan. Saudara, kalau perhatikan setiap saya menyampaikan firman Tuhan, sebelumnya dan sesudahnya, Tuhan izinkan ujian. Dalam Natal saya katakan, dalam setiap situasi apapun, dia tetap Allah Immanuel. Saya saksikan semua adult, Kemal, Keisha, me, and Ibu, semuanya negatif. Kenapa saya nggak mention Asia di samping resultnya belum datang? Karena secara logika, ya itu anak kecil, nggak mungkin lah positif. Ya kan? Setelah bar selesai itu, malam harinya sebelum tidur, on Christmas Day, kami baru dengar sambil Keisha bawa cellphone-nya. Karena saya suruh dia sebelum saya tidur, Kay, please help me out. Print out my report negative, full version. Karena my manager asked me. Akhirnya nggak lama kemudian dia datang dengan bawa cellphone dan sambil menangis, Dad, Isaiah positif. Ya sedikit sih ya, antena saya langsung. Tapi Roh Tuhan menguatkan kita. Oh, rupanya
the Christmas gift from God belum komplit. Dan akhirnya Tuhan lengkapi dengan result dari cucu saya ini. Nah saudara, sekali lagi saya bersyukur karena saya punya REC family. Saya bersyukur hari ini juga Pak Doli menyupport kita dengan petikan gitarnya, ya. Dan kita semua keluarga Allah. Dan suka duka kita dengar, kita saksikan, bukan supaya dikasihani, bukan supaya jadi bahan gosip juga, tetapi as a family, ya, as a family kita open satu dengan yang lain. Saya jujur, saya kuat oleh karena saudara, oleh karena doa-doa yang saudara sampaikan. Jadi bagaimana dengan keluarga zaman ini? Dapatkah menjadi teladan seperti keluarga Nazaret? Apakah kita sebagai keluarga zaman ini sudah sungguh-sungguh menjadi tempat di mana nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kehidupan yang baik yang kita imani lewat bayi Yesus, yang kita baca lewat firman yang telah menjadi manusia, itu kita wariskan ke anak-anak cucu kita? Apakah kita sebagai keluarga zaman ini sungguh bertanggung jawab atas masa depan kehidupan keluarga kita dalam pendidikan, dalam keteladanan kita sebagai orang tua, sacrifice kita, saling melayani? Apakah kita sebagai orang tua dalam mengambil keputusan sungguh dengan bijaksana, dalam terang ilahi, dalam terang rencana Allah, berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan situasi keluarga yang terancam bubar, yang nyaris hancur, yang rusak, yang retak? Anak-anak kita mungkin sudah lost control dari kita. Dan ketika kita sebagai keluarga sedang mengalami berbagai kesulitan, tantangan, krisis, apakah Tuhan menjadi tempat saudara mencari perlindungan? Atau sebaliknya membiarkan benih perpecahan menghancurkan keutuhan keluargamu, menghancurkan perkawinanmu? Saudara, bila kita bisa melewati semuanya itu, saya katakan maka bukan tidak mungkin keluarga kita pun akan menjadi keluarga seperti keluarga Nazaret. Keluarga yang ada kedamaian di dalamnya. Keluarga yang bisa Tuhan izinkan melakukan hal-hal yang extraordinary. Menjadi keluarga yang kudus. Sebagaimana Paulus katakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan kalimat terakhir dalam Kolose 3, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam kamu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, biarlah ayat ini Kolose 3, 12-15 ini menjadi moto buat saya sebagai gembala untuk mengajak semua keluarga REC. Kenakan sebagai pengikat yang mempersatukan kita, damai sejahtera, belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kerendahan hati. Karena kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh, menjadi tubuh Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, karena itu, contoh keluarga Nazaret ini biarlah menjadi satu pedoman, satu dorongan buat kita. Ya, menjadikan Maria dan Yusuf sebagai teladan setiap keluarga demi keluarga. Ya, menjadi keluarga yang semakin beriman. Menjadi keluarga yang terus menjaga, merawat, membesarkan anak-anak kita dalam setiap perjuangan yang mereka hadapi. Bukan berarti kalau anak makin gede, you will be free from problem. No. Even sampai menikah pun, makin gede juga persoalan. Nah, oleh sebab itu, jangan merasa I'm free. No, kita tidak akan pernah bebas. Tapi biarlah lewat tantangan demi tantangan yang kita hadapi, membuat kita menjadi keluarga yang benar-benar
handal, keluarga yang semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah teman-teman sekalian, jemaat REC, minggu after Christmas, firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jadilah keluarga seperti keluarga Nazaret, keluarga yang kudus, keluarga yang damai, keluarga yang menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan, oleh karena setelah Christmas kami rayakan, kami disadarkan bahwa kami perlu meneladani, mencontoh kepada Yusuf, Maria, dan Yesus sebagai keluarga baru di Nazaret. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami terima lewat kisah keluarga Nazaret ini akan memotivasi kami, akan mempersiapkan kami memasuki tahun baru. Menjadi keluarga yang semakin beriman, keluarga yang semakin diberkati dan diperkenankan oleh Tuhan. Kuduskan kami dan persiapkan kami sebagai keluarga yang Tuhan bentuk. Berikan kesetiaan, berikan roh penuh dengan kelemah lembutan. Terima kasih Bapa, sempurnakan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati kami semua. Dalam nama Yesus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.